Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Marilah kita buka pembelajaran Al-Qur'an yang akan membahas Al-Qur'an surah Al-Infitor dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan baik-baik pembacaan Al-Quran surah Al-Infitor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Untuk selanjutnya, silahkan diperhatikan dan dibaca terjemah Al-Quran surah Al-Infitor dari ayat 1 sampai ayat 19. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Untuk selanjutnya, penjelasan Al-Quran surah Al-Infitor. Yang pertama, Al-Infitor artinya terbelah atau pecah belah. Kemudian, Al-Infitor itu sendiri adalah surat yang ke-82, jumlah ayatnya ada 19, diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong surah Makkiyah dan diturunkan sesudah Al-Quran surah An-Nazi'at. Nama Al-Infitor sendiri diambil dari kata
fatarat yang terdapat pada ayat pertama yang bunyinya idzas sama'u fatarat. Selanjutnya penjelasan Al-Quran Surah Al-Infitor yang berkaitan dengan isi kandungan Surah Al-Infitor. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Infitor mengabarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Infitor ayat 1 sampai ayat 4, yaitu langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, lautan meluap, dan kuburan-kuburan dibongkar. Alhamdulillah kalian semua sudah pelajari tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran Surah Az-Zalzalah, kemudian Al-Quran Surah Al-Qari'ah, dan insya Allah nanti akan dibahas lebih panjang, lebih banyak lagi dalam Al-Quran Surah At-Takwir. Sehingga nanti kalau kita pelajari semua yang dipelajari dalam surat-surat tersebut, bahkan di surat yang lain, di surat Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, kemudian Al-Qiyamah, dan surat yang lain, maka peristiwa hari kiamat itu sangat mengerikan, sangat dahsyat, yang tidak bisa kita bayangkan sekarang ini. Karena yang sekarang terjadi sudah ada sebetulnya, tapi hanya satu persatu. Misalkan adanya gempa bumi saja, adanya tsunami saja, tapi pada hari kiamat nanti semua peristiwa itu akan terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, jika terjadi secara bersamaan, maka peristiwa hari kiamat itu sangat mengerikan. Semua manusia akan mati, alam akan hancur, tidak ada satupun yang akan selamat. Yang kedua adalah peringatan kepada manusia agar tidak terpedaya sehingga durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu sudah banyak diberi nikmat. Contohnya, badannya sehat, badannya sempurna, hartanya banyak, tetapi banyak yang tidak bersyukur. Bahkan sebaliknya menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu adanya malaikat yang selalu menjaga dan mencatat segala amal perbuatan manusia. Manusia itu ada penjaganya. Ada malaikat yang selalu mendampingi manusia, yang akan melihat, yang akan mengawasi dan bahkan mencatat perbuatan baiknya, juga mencatat perbuatan buruknya. Yang kita pahami yaitu ada malaikat raqib dan malaikat atid. Selanjutnya yang keempat adalah pada hari pembalasan atau dalam bahasa nama-nama hari kiamat yaitu Yaumuddin. Jadi pada hari pembalasan, pada hari kiamat itu manusia tidak dapat menolong orang lain. Manusia sibuk sendiri. Hanya kekuasaan Allah yang berlaku pada waktu itu. Manusia hanya mengurusi diri sendiri dengan segala amal baiknya selama di dunia. Nah, itulah beberapa penjelasan dalam Al-Quran Surah Al-Infitor. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, perhatikan ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah menghafalkan Al-Quran Surah Al-Infitor langsung satu surat. Perhatikan bagaimana cara mengirimkan tugas tersebut. Selanjutnya adalah tugas yang kedua, yaitu menulis tulisan Arab Al-Quran Surah Al-Infitor langsung satu surat. Perhatikan juga bagaimana cara melaksanakan tugas tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah penjelasan Al-Quran Surah Al-Infitor beserta bagaimana cara membacanya sudah selesai. Mudah-mudahan semua dimudahkan untuk membaca, untuk menghafalkan Al-Quran Surah Al-Infitor dengan fasih. Ibu doakan semua sehat, semua semangat dalam pelajaran Al-Quran. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.